Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Universitas Sriwijaya, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Geologi, yang beranggotakan saya sendiri, Nafal Fadil Lamar. Di sebelah kanan saya ada Septa, di sebelah kiri saya ada Raffi, dan juga ada anggota kami yang bernama Hilman, Gendis, dan juga Zikri. Di mana kali ini kami akan membawakan tema tentang pengaruh migas terhadap ketahanan nasional. Yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Bapak Hendra Bakti dari PT McDermott Indonesia sebagai Quality Manager di perusahaan tersebut. Berikut adalah wawancara dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 hari ini akan melakukan wawancara dengan Quality Control Manager PT McDermott Indonesia dengan Bapak Hendra Bakti. Untuk Bapak Hendra Bakti, boleh perkenalannya, Pak? Oke, selamat siang ya dari semua. Nama saya tadi sudah dibilang sama teman ya, nama saya Hendra Bakti. Jadi saya merupakan Hendra. Kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan ya ekonomi, kontraktornya dan ekonomi di tempat ya. Saya sudah bekerja di bidang ini kurang lebih sekitar 25 tahun ya. Ini saya salah satu perusahaan besar di Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya wawancara akan dipimpin oleh Zikri sama Gendis. Pada Gendis dan Zikri dipersilakan. Baiklah, untuk Pak Hendra, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gendis Ardian Veronica. Pertanyaan pertama saya yaitu bagaimana peran perusahaan minyak dan gas dalam mendukung ketahanan nasional, khususnya dari aspek energi. Baik, jadi peran dari perusahaan minyak dan gas bumi itu dalam aspek ketahanan energi ini sangat penting ya. Kenapa? Karena dengan adanya perusahaan yang migas ini satu bisa adanya ketersediaan energi negara kita. Nah, kenapa dibilang begitu? Karena di dalam kegiatan minyak dan gas bumi ini ada yang namanya kegiatan hulu dan hilir. Ya, jadi kegiatan hulu itu artinya kegiatan pencarian, eksplorasi dan produksi, eksploitasi dari sumber-sumber minyak itu sendiri. Jadi kalau dikatakan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut akan bisa menambah ketersediaan energi di negara kita. Jadi dengan adanya ketersediaan energi itu akan dapat meningkatkan ketahanan nasional kita. Kemudian peran minyak dan gas perusahaan minyak dan gas bumi ini adanya energi yang terbarukan. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar renewable energy ya, itu juga salah satu alternatif untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia, karena sekarang sumber-sumber minyak dan gas bumi di Indonesia sudah mulai berkurang. Jadi dengan adanya energi terbarukan seperti dengan menggunakan energi angin, sumber angin, ya, kemudian yang sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Jadi ini akan membantu sangat penting sekali dalam meningkatkan ketahanan nasional. Kemudian perannya lagi itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya, karena dengan adanya produksi minyak dan gas di Indonesia akan bisa meningkatkan roda perekonomian di Indonesia, ya, dengan ada kegiatan hilir tadi, ya. Hilir itu kegiatan downstream, misalnya dengan
distribusi minyak dan gas itu sendiri sampai ke konsumen atau pelanggan. Seperti kita ya yang memakai minyak dan gas, itu kegiatan sehari-hari. Mungkin kalian yang memakai motor juga salah satu yang tadi terdapat manfaat dari itu. Kemudian di samping itu perannya juga adanya membantu dengan adanya teknologi terbarukan tadi, yaitu dengan adanya menciptakan lingkungan yang lebih baik, artinya lebih ramah, karena dengan adanya renewable energy tadi. Ya, jadi saya rasa itu yang menjadi peran penting dari perusahaan gas dan minyak ini di Indonesia. Halo. Ya baik. Untuk selanjutnya, Saudara Zikri, apakah ingin bertanya? Baiklah, terima kasih Bapak Endra atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dipilih oleh saya dari kami. Apakah ada tantangan Pak dalam memenuhi standar nasional dan internasional dalam industri minyak dan gas dalam perusahaan yang Bapak jalani sekarang? Pastinya tentu ada ya. Jadi tantangan itu selalu ada. Jadi bagaimana kita mensikapi tantangan-tantangan itu sendiri. Misalnya adanya yang bersifat regulasi, adanya perubahan regulasi di negara kita. Ya. Dengan adanya perubahan regulasi ini, sebagai perusahaan kita juga harus mengikuti aturan-aturan terbaru itu. Ini juga akan bisa menyebabkan sedikit gangguan terhadap produksi minyak dan gas di perusahaan-perusahaan tersebut, karena misalnya dari schedule awalnya mereka harus bisa produksi di tahun 2025, tapi karena dengan adanya perubahan regulasi dan aturan dari negara kita, mereka harus menyesuaikan lagi. Jadi prosedurnya lebih dibuat lagi prosedur yang baru untuk bisa menyesuaikan dari regulasi yang baru yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian adanya tantangan lagi itu perubahan teknologi. Ya, kenapa dibilang teknologi? Karena misalnya peralatan yang dipakai dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tadi, jadi itu perlu diperbarui setiap saat dengan teknologi terbarukan. Jadi dengan adanya penyesuaian dari alat-alat tadi yang diperbarukan, maka akan bisa menciptakan minyak dan gas yang lebih cepat dibanding dengan sebelumnya. Kemudian tantangan yang lain itu yang biasa kita hadapi, perubahan dari standar. Kalau bicara mengenai standar itu ada ISO, mungkin kalau pernah dengar ya, ISO standar, International Standard Organization, itu adalah standar-standar yang perlu diikuti. Misalnya ISO 9001 ya, kalau pernah dengar ISO 9001 tentang Quality Management System. Kemudian ada lagi misalnya tentang Safety Management System, ISO 45001. Jadi antara quality dan safety kan harus dia sejalan. Jadi bagaimana aturan-aturan tersebut bisa kita penuhi di lingkungan perusahaan kita sendiri. Jadi itu beberapa tantangan yang menurut saya perlu disikapi, tapi tidak menjadi halangan, karena memang kita sudah punya plan ya, di setiap tahun itu sudah ada rencana apa yang kita kerjakan untuk di tahun berikutnya. Jadi setiap tahun kita akan evaluasi bagaimana capaian-capaian yang telah kita dapatkan di tahun sebelumnya, dan itu dibicarakan dengan manajemen dari perusahaan kita sendiri. Jadi itu namanya manajemen review. Nah, jadi setiap tahun dari manajemen akan melakukan review apa yang menjadi kendala-kendala, dan itu akan kita jadikan sebagai
continual improvement, jadi perbaikan yang berkesinambungan. Ya, jadi setiap kesalahan kecil yang kita lakukan di tahun sebelumnya akan kita perbaiki di tahun berikutnya. Jadi dengan adanya perbaikan tadi itu akan bisa menciptakan efisiensi dan meningkatkan ketersediaan dari minyak dan gas sendiri dari produksi yang kita hasilkan. Jadi itu menurut saya. Baik, terima kasih pada Pak Hendra atas jawabannya. Mungkin kita langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih Pak cara perusahaan Bapak bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga kualitas dan ketahanan energi nasional tersebut? Ada ya. Jadi misalnya kalau regulasi atau aturan yang ada di Indonesia, setiap kita ada melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan minyak dan gas bumi, tapi kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di pemerintah kita. Ya. Jadi bentuk kerjasamanya adalah misalnya setiap kita akan melakukan pengawasan atau pengujian atau tindakan di setiap kegiatan produksi itu, kita harus memenuhi aturan-aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Ya, jadi banyak aturan-aturan yang mesti kita penuhi sebagai kontraktor di salah satu perusahaan minyak dan gas. Jadi misalnya saja setiap kita ada tindakan perbaikan atau adanya usaha untuk menyikapi di bidang tadi yang saya bilang standar ya, karena di Indonesia kita punya standar di mana standar ini akan dikontrol oleh salah satu rekanan dari kita itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada pernah dengar KAN ya, Komite Akreditasi Nasional, itu salah satu agensi dari pemerintah. Ini pemerintah akan membentuk satu subkontraktor untuk melakukan akreditasi di seluruh perusahaan-perusahaan minyak dan gas di Indonesia. Jadi itu bentuknya sampai ke di samping itu misalnya dari sisi keselamatan kerja, ya. Jadi dari sisi keselamatan kerja kita di sini selalu mematuhi apa yang menjadi aturan yang tertuang di dalam, misalnya kalau di petunjuk keselamatan kerja itu ada namanya SMK 3 mengenai manajemen keselamatan kerja di perusahaan. Jadi itu salah satu bentuk kerjasama kita dengan pemerintah dan support pemerintah dalam kegiatan kesehatan. Ya, saya itu. Baik. Terima kasih pada Pak Hendra atas jawabannya. Mungkin langsung saja saya lemparkan kepada Hilman lagi untuk selanjutnya. Bagaimana Hilman? Mungkin sekian saja wawancara yang bisa kami lakukan kepada Pak Hendra. Mohon maaf jika ada kesalahan, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya, Pak. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Baik, sekian mungkin dari tayangan wawancara kelompok kami. Semoga apa yang menjadi pembahasan dapat menambah ilmu dan wawasan saudara-saudara sekalian. Untuk kesalahan kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.